إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد معاشر المسلمين Sidang Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan berusaha sekuat tenaga mengamalkan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Jangan sepelekan dosa yang kecil, tapi lihatlah kepada siapa kita sedang bermaksiat, yaitu Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Jemaah kaum muslimin, hari ini kita digegerkan dengan sebuah berita yang membuat miris kaum muslimin, yang membuat sedih para orang tua dengan adanya kasus di mana ada seorang pengelola pondok tahfiz di Bandung melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada 13 santriwatinya. 8 diantaranya hamil dan 1 orang bahkan hamil 2 kali. Ini berita yang sangat menyedihkan kaum muslimin, di mana tentu sebagai orang tua ketika menitipkan anaknya ke sebuah lembaga berlabel Islam, tentunya mereka ingin kebaikan dan perbaikan untuk anak-anaknya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka anak-anak remaja, putri yang baru tumbuh dewasa kemudian mendapatkan hal-hal yang buruk semacam itu. Mirisnya jemaah kaum muslimin, hal ini terjadi sejak tahun 2016 hingga saat ini. Tidak kurang 5 tahun hal itu terjadi. Kemudian santer terdengar disinyalir pengelola tempat tahfiz tersebut menganut ajaran Syiah. Maka jika benar demikian, maka ini adalah hal yang perlu kita waspadai, di mana kelompok sesat ini telah berusaha untuk membuat berbagai macam program yang mungkin secara zahir baik dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Tapi ketahuilah bahwasannya ajaran Syiah adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan dengan ijma' kaum muslimin, ijma' seluruh ulama Islam tentang bahaya dan kesesatan firqah ini.
Singkat cerita, Syiah dahulu adalah hanya kelompok saja, karena Syiah maknanya adalah mereka yang berkelompok. Dikatakan Syiah Ali dan Syiah Muawiyah, yakni kelompok yang setuju berloyal kepada Ali maupun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Tapi kemudian adanya perselisihan di antara sahabat ini dimanfaatkan oleh seorang yang bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Sana'a, Yaman, yang berkulit hitam. Yahudi ini berpura-pura masuk Islam dan kemudian berusaha mempengaruhi kaum muslimin di Mekah, di Madinah, di tanah Hijaz, di Syam. Tapi kemudian apa yang dia ajak tidak diterima oleh kaum muslimin, hingga tiba dia di Mesir dengan mendakwahkan bisa kembalinya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini di akhir zaman, sebagaimana kembalinya Nabi Isa alaihissalam. Sedikit dari kaum muslimin yang tertipu dengan Abdullah bin Saba ini. Kemudian dia pindah ke Kufah dan menyebarkan ajaran-ajaran sesatnya di sana hingga kemudian besar, dan mereka adalah Syiah Rafidah yang sangat berbeda sekali dengan kaum muslimin. Di antara akidah Syiah adalah di samping syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka harus meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah waliullah. Jika tidak dengan tambahan wali bagi Ali, maka tidak sah bagi mereka syahadatnya. Kemudian rukun iman dan rukun Islam dalam versi mereka jauh berbeda dengan kaum muslimin. Mereka memiliki rukun iman dan rukun Islam sendiri. Di rukun Islam yang kelima, mereka meletakkan pentingnya wilayah kekuasaan, harus merebut kekuasaan, sehingga dimanapun ada kelompok Syiah ini, maka terjadi pertikaian dan pertumpahan darah. Kita lihat bagaimana di Suriah, di Irak, di Libanon, dan negeri-negeri kaum muslimin, dan termasuk di Yaman. Kemudian Syiah meyakini bahwasannya malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu yang harusnya disampaikan kepada Ali dalam versi mereka, tapi disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu ini adalah tuduhan dusta terhadap utusan Allah yang Allah sifati dengan amanah bagi Jibril. Kemudian Syiah meyakini bahwasannya Al-Quranul Karim yang menjadi sumber hukum falsafah hidup kaum muslimin seluruh dunia, bagi mereka tidak otentik. Mereka meyakini adanya mushaf Fatimah yang jauh lebih besar daripada Al-Quran yang ada sekarang ini, yang kata mereka masih dipegang oleh Imam Mahdi, versi mereka yang bersembunyi di sebuah goa Sirdab yang akan keluar di akhir zaman. Di antara akidah Syiah adalah mayit ketika dikubur, yang akan ditanya pertama kali adalah kecintaan kepada ahli bait, bukan apa agamamu, ma dinuk, wa man nabiyuk, siapa nabimu,
siapa Rabbmu, man Rabbuka, tapi bagi mereka adalah kecintaan kepada ahli bait. Kemudian Syiah meyakini bahwasannya lumpur dan kuburan Al-Husain atau tanah Karbala yang ada di Irak itu suci dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan penuh dengan barakah. Kemudian yang lebih parah dari akidah mereka adalah mereka kaum Syiah mengkafirkan seluruh sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Hafsah, dan seluruh sahabat Nabi telah murtad dari Islam kecuali beberapa saja, yakni Ali, Fatimah, Miqdad bin Aswad pembantuna Ali, Al-Hasan, Al-Husain, dan Salman Al-Farisi. Di Islam mereka jauh dengan Islam yang dipeluk oleh kaum muslimin. Mereka adalah agama yang bukan agama Islam. Jangan berharap mereka mengamalkan hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, dan yang lainnya, karena mereka telah mengkafirkan sahabat. Otomatis hadis-hadis tersebut batal dengan sendirinya. Jadi mereka membuat hadis-hadis versi mereka sendiri. Mereka membuat kitab-kitab seperti Biharul Anwar, kemudian Masail Asy-Syiah, dan seterusnya. Dan di antara hal yang paling sangat mengejutkan kita adalah mereka membolehkan mut'ah, kawin kontrak. Apalagi praktek yang mereka lakukan di negeri kita ketika orang tua yang tidak Syiah otomatis tidak bisa menjadi wali, sehingga mereka ketika bermut'ah cukup dengan tokoh mereka saja. Mungkin itu yang terjadi kepada beberapa santriwati tersebut. Nikah mut'ah dengan nikah berwaktu, bahkan bagi mereka cukup dengan satu kali hubungan sudah dikatakan mut'ah. Dan mereka membuat hadis-hadis palsu tentang fadilah mut'ah. Siapa yang tidak mut'ah atau mengingkari mut'ah maka bukan bagian dari Syiah. Disebutkan dalam kitab mereka Biharul Anwar bahwa seorang yang mut'ah kemudian mandi junub maka dihitung pahalanya setiap tetesan air ketika mandi junub itu. Bahkan Khomeini membolehkan nikah mut'ah bagi seorang laki-laki yang beristri atau istri yang sudah bersuami untuk bermut'ah asal tidak ketahuan. Jika ketahuan, pahalanya lebih kecil daripada tidak ketahuan. Naudzubillah. Ini adalah ajaran Syiah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan juga tidak sesuai dengan adat kaum muslimin dan adat kita, adat ketimuran. Maka mudah-mudahan kaum muslimin sadar tentang bahaya Syiah, bahwa perbedaan kita dengan mereka bukan hanya perbedaan fiqih, tetapi perbedaan akidah, perbedaan ajaran, dan Syiah jelas bukan bagian dari Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin muslimin, pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa sudah sejak jauh-jauh hari. Sejak tahun 1984 MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa tentang bahayanya ajaran Syiah. Dan sampai saat ini fatwa itu belum dicabut dan tetap berlaku untuk kaum muslimin. Dan bahkan MUI telah berusaha untuk mengcounter akidah agama kaum muslimin agar tidak jatuh dan ikut-ikutan dengan Syiah. Tentu Syiah tidak semuanya faham dengan ajaran mereka, tidak semuanya tahu secara detail isi di dalam agama Syiah itu. Banyak di antara mereka yang masih jahil, yang tidak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan dan seterusnya. Tapi seandainya mereka tahu keburukan dan kebobrokan agama Syiah, niscaya mereka akan menjauhi ajaran tersebut sejauh-jauhnya. Maka perlu bagi kita sebagai orang tua untuk mengcounter keluarga kita, saudara kita, sanak kerabat kita, peringatkan mereka dari bahaya Syiah. Bahkan yang lebih besar daripada itu, mereka menghalalkan darah Sunni, orang-orang yang Islam di lain kelompok mereka. Karena itulah ahlu sunnah wal jamaah dimutlakkan dalam dua hal. Bagi mereka yang tidak Syiah adalah ahlu sunnah. Sampai segitunya para ulama. Lebih khusus tentu istilah ahlu sunnah kita faham sendiri, mereka yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam dan tidak mengamalkan ajaran-ajaran selain daripada Islam itu sendiri. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan keburukan kita dari ajaran Syiah ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan ilmu kepada kita dan pentingnya mengenal keburukan. Sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu selalu bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan. Kana nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Banyak sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan, tetapi aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan karena aku takut jatuh di dalamnya. Betapa remuk hati perasaan orang tua yang mendengar anaknya mendapatkan musibah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bis syi'ah ar rafidah. Allahumma inna nas'aluka tajannubahum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله